Fakta baru kasus Vina Cirebon, Hotman Paris soroti keterangan 5 terpidana, misteri motor Peggy. Pengacara Hotman Paris mengungkapkan fakta baru mengenai kasus pembunuhan Vina Cirebon. Satu di antaranya mengenai keterangan 5 terpidana dan keberadaan motor Peggy Setiawan alias Perong, sosok yang disebut buronan dalam kasus Vina Cirebon. Berdasarkan pemeriksaan terbaru, kata Hotman Paris, 5 dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon menyebut bahwa Peggy bukanlah pelaku. 5 terpidana ini mengatakan di BAP, bahwa bukan Peggy pelakunya yang DPO, sedangkan satu mengakui, jadi 5 lawan 1, kata Hotman di Ombe Coffee Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu, 29 Mei 2024. Ia lantas bertanya-tanya dengan keputusan penyidik. Terlebih 2 DPO lainnya yakni Dani dan Andi disebut fiktif usai Peggy Setiawan ditangkap sehingga terdapat 6 versi keterangan dari kepolisian menyoal jumlah tersangka dalam kasus ini. Versi pertama, di tahun 2016, 7 pelaku itu mengatakan adanya 3 DPO. Tercatat dalam BAP, bahkan terurai jenis motornya, perbuatan apa yang mereka lakukan, cara memerkosa Vina. Versi kedua, yakni tiba-tiba 7 pelaku mencabut semua isi BAP atas saran orang tertentu. Versi ketiga, jaksa tetap mengatakan dalam surat dakwaan bahwa ada 8 pelaku dengan 3 orang DPO. Versi keempat, di surat tuntutan disebutkan oleh jaksa ada 8 pelaku dan 3 DPO. Versi kelima, di fakta persidangan, temuan hakim serupa, di mana dalam putusannya menyebutkan bahwa ada 8 pelaku dan 3 DPO. Versi keenam yakni dari putusan hakim mengatakan ada 3 DPO, putusan itu sudah ingkrah, sudah final. Artinya apa? Ada 6 versi yang tiba-tiba kemudian oleh penyidik dikatakan itu semua tidak benar, adalah fiktif. Jadi yang mana yang berlaku? Apakah putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, atau penyidikan dalam 2 minggu oleh penyidik? Lanjut Hotman. 1 bukti Peggy tak terlibat. Sebelumnya, pihak kuasa hukum Peggy membeberkan bukti lain ketidakterlibatan kliennya itu dalam kasus ini. Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani memiliki 1 bukti slip gaji yang menjadi bukti kuat bahwa Peggy tak ada di Cirebon saat peristiwa di tahun 2016 itu terjadi. Kami akan melakukan pra-peradilan karena penangkapan dan penetapan tersangka terhadap klien kami tidak sah, jelasnya. Guna mendukung hal ini, ia menyiapkan sejumlah saksi. Di antaranya adalah teman, ayah dan paman Peggy yang bekerja bersama di Bandung saat Vina ditemukan tewas. Menurut dia, pada 27 Agustus 2016, Peggy Setiawan bersama paman dan ayahnya sedang mengerjakan bangunan rumah milik bos mereka bernama Koh Aceng. Mereka sama-sama bekerja di Bandung menyelesaikan pembangunan rumah milik Koh Aceng. Terangnya, Sugianti Iriani tak cuma saksi, dirinya juga memiliki bukti berupa catatan kecil dari Koh Aceng kepada Peggy Setiawan. Catatan kecil tersebut berisi rincian gaji Peggy Setiawan. Lalu juga ada bukti catatan, pada 27 Agustus 2016 Peggy masih menerima pembayaran dari Koh Aceng, walaupun itu catatan kecil. ITU membuktikan Peggy masih bekerja. Ukap Sugianti Iriani. 42 pengacara bela Peggy. Dukungan terhadap Peggy Setiawan juga datang dari para pengacara. Sebanyak 42 pengacara bergabung untuk membelanya menjalani proses hukum ini. Sugianti Iriani menegaskan para pengacara ini datang dari berbagai daerah seperti Jakarta, Brebes, dan Indramayu. Jumlah kuasa hukum yang bergabung di belakang Peggy Setiawan ada 40 orang lebih pengacara sekarang. Totalnya ada 42 pengacara yang bergabung, bebernya. Para advokat ini bergabung karena peduli dan yakin bahwa Peggy tak bersalah. Sehingga mereka siap membantu Peggy hingga bebas. Mereka bantu Peggy bebas, pungkasnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.